Oke. Shalom semuanya. Shalom. Mana suaranya? Shalom semuanya. Boleh berdiri sama-sama? Boleh adjust kursinya supaya kalian bisa nyaman duduknya, boleh yang belakangnya boleh agak mundur, jangan kesempitan supaya kalian bisa gerak. Coba bisa putar semua, saya boleh dong muter di tempatnya masing-masing. 1, 2, 3, silakan berbuka. Yang tidak bisa muter berarti sesek namanya, kasih tahu. Sesek itu sempit. Sempit. Kalau ada yang mau ke tengah boleh. Boleh. Kita mau menyapa, apakah ada hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangannya. Wes. Oke, yang angkat tangan sekarang kita tanyain namanya satu-satu. Baik, kowe. Welcome guys, selamat datang di Next, selamat datang di KHL. Ini ibadah youth gabungan kita. Setiap 1 bulan sekali kita selalu ada ibadah kayak gini. Kita akan moving di Padesan, di Karanganyar, juga di Cakrawala. Ibadah kita di perbagian juga ada di Ronggolawe setiap hari Minggu, di Padesan setiap hari Sabtu, di Karanganyar setiap hari Minggu sore. Oke. Bagi kalian yang mau ngasih persembahan, nanti di belakang ada amplop persembahan, bisa ngasih persembahan setelah selesai ibadah. Dan kalau kalian ada mau minta didoakan, kalian boleh menghubungi kakak-kakak yang ada di sini. Yang kelihatan tua. Di sini, literally yang di sini, yang ada di depan kalian saat ini. Ya, benar kami semua. Lalu sebelum kita mulai, kita mau berdoa sama-sama dulu ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul tempat ini bersama-sama. Kami mau menyiapkan hati kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memberikan pujian kami, penghormatan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan Allah kami satu-satunya. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memberkati teman-teman kami yang baru dalam perjalanan, supaya Engkau jagai boleh sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk ibadah katakan amin. Mari kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Saya mau tanya, kalian datang ke sini alasannya apa sih? Ada siapa yang cukup berani untuk angkat tangan menjawab? Contohnya, pengen ketemu Cik Grace. Wah, aku. Kamu? Keluar dulu. Makasih ya, Nat. Feels validated. Thank you. Alasan yang lain, ada yang punya alasan? Jujur, karena lampu-lampu ini aku tidak bisa melihat. Kak Intip, mukanya yang paling nggak pengen ditanyain mau tanya. Oh wow, terima kasih Yuyu. Ya, di sini. Kamu kenapa datang ke? Karena begini. Let's go. Siapa lagi yang mukanya nggak pengen ditanya? Nggak pengen ditanya. Itu deh yang apa namanya membantu supaya ini bisa terjadi. Kok Yuyu di belakang? Alasanmu bikin acara ini kita disuruh datang ke sini bareng-bareng. Bukan disuruh sih, kita datang sendiri. Cuman kamu menghimbau kita datang sendiri. Kenapa? Hah? Karena sesuai dengan apa tuh tema kita juga, recharge the heart of worship. Gitu. Karena aku rindu menyembah, ada di next lagi gitu. Ya cuma next ya buat kita semua. Nah, saya yakin kita semua datang ke sini karena satu alasan. Alasan kita apa? Yesus. Alasan kita apa? Yesus. Alasan kita apa? Yesus. Kita mau datang, kita mau nyembah, kita mau ketemu sama Yesus. Kita mau lihat wajahnya, kita mau nikmatin hadirannya bersama-sama. Jangan khawatir, jangan. Ini mungkin ada yang nggak kenal, nggak usah peduli. Mereka juga nggak mikir apa-apa tentang kamu. Yang kamu peduliin tuh dia lihat kamu kayak apa. Oleh sebab itu, mari kita letakkan kekhawatiran, letakkan struggle, letakkan masalah kita datang sama-sama karena satu alasan. Kita mau sama-sama ketemu Yesus. Amin. Tepuk tangan semuanya. Let's go.
Bagaimana? Kalau situ. Tadi katanya ada yang salah paham. Ada tanya ini apa botol hijau? Ada yang ngira obat pel, ada yang ngira apa tadi? Aki. Penipis mah. Enggak ya, ini air. Jangan khawatir, saya manusia. Jadi agak batuk, jadi ya gitu. Tapi enggak apa-apa. Kita batuk, kita tetap nyanyi. Suara kita fals, kita tetap nyanyi. Kita nggak bisa main musik, kita tetap nyembah. Amin. Kita nggak bisa nari, kita tetap bisa nari. Kalau itu buat Tuhan. Amin. Yes. Tuhan Yesus, buat kami nggak ada yang lain tapi hanya Engkau Tuhan. Kalau kami bilang kami sudah percaya menerima Engkau Yesus, sekali Yesus, kita hanya Yesus. Amin. Kita nyanyikan sama-sama.
jaga hal. Kami mau bersyukur senantiasa buat anugerah kebebasan untuk kami bisa menyembah, buat energi untuk kami menyembah, buat semangat untuk kami menyembah. Dan biar hari ini Tuhan boleh jadi sebuah momen di mana Engkau boleh refresh hati kami Tuhan, refresh cinta kami, refresh desire atau keinginan kami untuk bertemu dan menyembah Engkau Tuhan. Kalau kami ada yang jenuh, kalau kami ada yang kekurangan, kehausan Tuhan, biar hari ini Engkau boleh pakai. Dan biar atmosfer Engkau yang atur, Engkau yang memenuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau bantu kami supaya kalau kami suka risau dengan sebelah kami atau pikiran kami menguasai kami, biar Roh Kudus-Mu yang bantu, biar kami boleh meletakkan itu semua dan kami boleh fokus. Karena kami punya satu alasan, kami mau datang bertemu dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sementara kami mau mendengar sedikit firman Tuhan, Engkau yang bantu supaya hati kami boleh, telinga kami boleh mendengar, tapi juga hati kami boleh mengerti Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Silakan duduk semuanya. Sambil semuanya duduk untuk replenish energi sebelum kita nanti mulai worship lagi. Aku pengen sharing sedikit. Saya akan usahakan sesingkat mungkin. Cuman aku agak cerewet jadi ya mungkin ya tidak bisa berjanji. Topiknya adalah, apakah kelihatan? Kelihatan? Aku jadi conscious dengan pilihan fontku yang kecil sekali. Excellence in worship and how do you view God. Ini dua poin yang saya pengen bicarain. Excellence in worship dan how do we view God. Oke, slide berikutnya tolong Chris. Nah, ini sesuatu yang basic banget yang pengen saya bicarain. Cuman kadang-kadang kita tuh orang-orang yang suka overthinking, jadi perlu diingetin hal-hal yang basic. Perlu diingetin hal-hal yang simple. Supaya kita tuh simplify our minds gitu loh. Yang rumit-rumit di sini kita simplify. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang rumit. Emang Dia tuh susah dimengerti. Tapi kalau kita punya satu senjata, yaitu iman. Dan iman simplify everything. Kalau kita bisa beriman, Tuhan yang di luar pemahaman manusia itu udah tidak jadi, kita nggak terlalu mikir ini tuh. Karena kita punya iman, itu simplify everything. Dan hari ini kan kita semua sama-sama punya iman. Jadi saya mau refresh, mengingatkan beberapa hal aja sebelum kita masuk worship. Kadang-kadang siapa yang di sini merasa punya masalah? Atau struggle? Atau dosa yang jatuh terus? Semua pasti punya ya. Dan apa namanya? Struggle kita kan macam-macam ya. Dan rasanya kadang-kadang kok struggleku kok nggak selesai-selesai ya. Terus kok aku merasa jadi tidak semangat gitu di hari-hariku karena aku punya these struggles gitu. Itu keuangan lah, atau failures, kegagalan, atau interpersonal relationship, maksudnya hubunganmu dengan orang-orang sekitarmu yang bikin stres kamu. Banyak ya sumber stres dalam hidup kita. Nah, tapi di sini aku pengen ingetin. Di sini coba ya dibaca ya. How do you view God? Kalau kita lihat God itu suatu sosok yang mighty itu apa ya? Besar, luar biasa, perkasa. Atau kalau kita, if the way we see God itu powerful, luar biasa, kuat, penuh dengan kuasa. Itu pasti kita kalau melihat itu, atau nih kalau kamu lihat Tuhan, Allah yang penuh dengan janji-janji, full of promises. Dan Dia Allah yang menggenapi janjinya juga kan. Nah, kalau itu cara kita lihat Tuhan, kita pasti akan penuh dengan ucapan syukur, benar gak? Wah, kadang-kadang tuh saya kalau dengerin lagu-lagu ya, saya nggak ikut nyanyi, saya cuma diem. Kadang-kadang terutama karena kantor saya jauh,
saya dapat kesempatan Tuhan untuk dengerin lagu selama 1 jam, 2,5 jam setiap hari karena perjalanan. Tapi saya itu awal aku struggle banget, udah mual, mabuk, rasanya sini tuh sakit banget. Tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan itu untuk aku bisa mendengarkan lagu-lagu. Karena aku udah mungkin nyanyi-nyanyi di mobil tersebut kan. Nanti orang juga gitu. Jadi aku kan cuma harus diem nih. Tapi karena aku diem, aku jadi bisa dengerin seluruh lirik yang tak dengerin. Nah kadang-kadang kayak gitu aja kalau dengerin lirik-lirik ini, reminder penulis-penulis lagu ini dapat inspirasi dari Tuhan untuk membantu kita untuk melihat Tuhan. Kayak oh my god, nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan nih, sorry. Oh my word, gitu ya. Kayak kadang-kadang aku sampai di mobil pengen nangis sendiri. Juga kadang-kadang jadi kayak malu gitu sama sebelahku gitu ya. Nah ini, karena aku membayangkan Tuhan adalah sosok yang overwhelmingly mighty, overwhelmingly powerful, overwhelmingly good, yang sampai aku tidak, kayak aku kalau mau komplain nanti Tuhan tiba-tiba kayak menunjukkan sesuatu kayak inspirasi yang aku kayak oh my god, sorry aku mosok mau komplain padahal Tuhanku kayak gini baiknya, kayak gini powerfulnya. Aku masih hidup sampai saat ini, aku masih bisa menyembah, aku masih bisa melayani. Nah tapi on the other side, kalau kamu ngelihat Tuhan kayak halah Tuhan itu apa sih, nggak penting, apa sih Tuhan kecil. Kalau imagination kita terhadap Tuhan tuh nggak terlatih, kadang-kadang kita tuh salah paham sama sebenarnya Tuhan tuh kayak apa. Karena apa? Kadang-kadang kita ngelihat di sekeliling kita, di situ perang, di situ bunuh, di situ mutilasi, di situ perkosa sampai 11 orang. Ya nggak? Itu yang kita lihat sehari-hari kan, dan yang viral, semua orang bicarain. Kadang-kadang kita jadi kayak salah paham gitu, karena dunia ini memang penuh dosa. Nah kita salah paham, yang kita lihat dosa manusia, tapi kita lupa lihat Tuhan itu sebenarnya kayak apa sih. Nah terus karena kita terdistract sama dosa, sama keadaan dunia ini, sama pengalaman kita, sama sakit hati kita, sama dosa kita sendiri, kekecewaan terhadap kita sendiri, kita jadi orang yang judgmental, ngejudge Tuhan. Tuhan, kamu kayak gitu sih? Kok keputusanmu kayak gitu sih? Kok kamu izinin ini terjadi sih? Terus kita disappointed, kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang di sekitar kita, kecewa sama Tuhan, kecewa sama situasi. Terus kita jadi arrogance. Wah ini level berikutnya, sombong. Kamu merasa kamu mulai tidak butuh Tuhan. Ya tau Tuhan kalau kecil ngapain? Nah, ini udah mulai laik dan mulai bahaya. Kalau sampai kamu merasa cukup sombong, sampai kamu merasa kamu nggak butuh Tuhan, atau Tuhan itu prioritas nomor kesekian. Alah. Terus berikutnya kita jadi demanding. Tuhan nek kamu nggak ngasih aku jawaban, Tuhan nek situasiku nggak berubah, aku mau ikut-ikut kamu lagi. Tuhan nek misale orang ini, Tuhan nek misale situasi ini, kalau kamu bilang kamu baik, ini bahaya banget. Ini mendukakan hati Tuhan. Ini karena apa? Dimulai dari apa? Gimana kita view God? Gimana kita memandang Tuhan? Gimana kita imagine God di dalam kepala kita ini? Ketika kita datang ke gereja dengerin khotbah, kita bayangin Tuhan tuh kayak apa? Waktu kita datang ke gereja untuk worship, ketika kita lagi baca Alkitab di rumah, ketika kita lagi dengerin lagu rohani untuk worship, atau ketika kita lagi mempersiapkan worship, itu kita bayangin Tuhan kayak apa? Tuhan kasih kita imagination. Nah yang kita imagine itu apa? Termasuk bagaimana imajinasi kita mengenai Tuhan.
Coba kita sama-sama baca ya, slide berikutnya. Yehezkiel 1 ayat 26-27. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa pengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Slide berikutnya. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikian kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Coba berikutnya, sebelumnya. Nah, Yehezkiel ini di sini dia dapat penglihatan. Kalian mudeng nggak sih yang disampaikan Yehezkiel di sini? Jujur, aku juga agak nggak mudeng. Aku agak berusaha membayangkan, ini saya ngomong apa sih Sakjane? Sakjane apa yang dia mau jelaskan atau describe? Susah atau dia kayak, jadi tuh aku tuh ada penglihatan. Tapi yang tak lihat tuh orang atas itu kayak hampir kayak orang. Tapi atas itu kayak ada api. Tapi itu kayak apa? Kayak apa tuh? Apa tuh? Apa sih namanya rainbow tuh apa? Pelangi. Habis hujan. Nah, ngerti nggak maksudnya? God itu memang nggak bisa dikomprehend, memang indescribable. Kan, dan kita semua pasti punya imagination kita sendiri-sendiri, jujur aja, tentang Tuhan. Karena pengalaman harus pribadi. Tapi memang God is indescribable. Makanya we have to practice our imagination. Contohnya anak-anak, dia practice imagination every day, all day. Imajinasinya tuh sangat terlatih. Begitu tambah tua kita lihat reality, imagination kita nggak terlatih lagi. Jadi kita susah bayangin Tuhan. Emang indescribable. Coba berikutnya lagi, menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti apa yang dikelilingnya, seperti busur pelangi, terlihat seperti musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Kalau kita imagine kan, karena Dia sangat mulia dan Dia sangat kayak wow, kita terpaksa nanti sembah sujud untuk hormat sama Dia. Ini satu ya, bahwa Tuhan itu Allah yang indescribable. Jadi kita emang harus pakai imagination kita buat membayangkan Tuhan. Pakai iman dalam imajinasi kayak wow, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. How crazy is that? Menciptakan langit dan bumi. Mudeng gak kalian? Comprehend gak di kok dalam otak kita ini? Angel kan comprehend, tapi ya kayak gitu. Wow, Tuhan ini Tuhan yang nyiptain langit dan bumi, yang sangat luar biasa, menciptakan manusia, wanita bisa hamil bisa melahirkan. Bayangin, kamu coba bayangin lah, hal-hal yang organik tuh luar biasa. Tuhan yang create semua, gini gitu, oh nih harus kayak gini, otak harus kayak gini. Nah itu Tuhan kita. Ayat berikutnya ya, next slide, tolong. Nah ini. Tadi how we view God, sekarang excellence in worship. Ada 2 poin ya. Worship itu kan sebuah persembahan. Makasih. Offering. Tuhan udah memberikan aku hidup ini, jadi aku akan mengembalikan persembahan hidupku ini sebagai worship. Dan yang kedua, ini yang namanya excellence in worship, yang Tuhan cari ketika Dia bilang I want you to have excellence in worship. Aku pengen kamu punya excellence in worship, itu adalah ini, reckless abandon. Ada yang ngerti nggak maksudnya reckless abandon itu gimana? Reckless abandon, reckless tuh nggak peduli, ceroboh, apalagi ya, apalan? Reckless apa? Tidak hati-hati, itu reckless. Reckless abandon tuh ketika kamu sudah tidak peduli apapun juga,
ketika kamu datang worship sama Tuhan. Itu namanya excellence in worship. Kamu nggak risau dengan, aduh, nanti kemproh lantainya, aku nggak mau sujud lah. Atau aduh, nanti rambutku rusak. Atau aduh, lipstikku hilang nggak ya? Atau aduh, nanti orang ngeliat aku kayak kok sok rohani. Ih, orang itu ekstrem banget. Ini namanya excellence in worship, itu ketika kita punya reckless abandon, ketika kita datang ketemu Tuhan. Apakah kita selidiki hati kita coba? Apakah kita sudah punya reckless abandon itu? Kita nggak self-conscious lagi, tapi kita God-conscious. Kita nggak terlalu self-aware, tapi kita nggak aware tentang Tuhan. Coba kita selidiki diri kita sendiri. Apakah aku sudah reckless abandon? Coba ya, ini salah satu contoh yang di Alkitab. Slide berikutnya. Dari Lukas ayat 7 ayat 36 sampai 38. Ini picture of worship. Ini gambaran dari worship yang dicontohkan oleh wanita ini. 1, 2, 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli tualang berisi minyak wangi. Berikutnya, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini salah satu gambaran dari worship. Yang wanita ini wanita berdosa tapi punya reckless abandon. Dia nggak peduli. Jujur aja di Alkitab kalau kalian baca, ada komentar orang lain, apa sih orang ini kayak gitu. Tapi dia nggak peduli. Dia mau buli-buli, Tuhan aku orang berdosa, aku mau sujud di kakimu. Nangis sampai air matanya itu dibusuk-busuk di kakinya Yesus. Kalau dia pakai rambutnya ini, yang katanya mahkota wanita, dia pakai buat nge-spread minyak wangi itu di kakinya Yesus. Itu picture of reckless abandon. Nah, selidiki hati kita. Kita tuh attitude-nya gimana ketika kita datang kepada Tuhan? Kita apakah reckless abandon? Atau kita again terlalu self-conscious, terlalu self-aware, tapi kita nggak God-conscious dan kita nggak God-aware. Nah, kalau kita nggak self-conscious tapi God-conscious, semua yang di dalam sini nih jadi kecil, jadi nggak kerasa, karena kamu lihat Tuhan. Kemudian kalau kamu terlalu self-aware, overthinking, aku gini, aku gitu, tapi kamu kalau God-aware, semua ini yang di sini jadi kecil, nggak matter, karena kamu, oh my gosh, Tuhan luar biasa kayak gitu, dia ciptain aku, dia kasih aku hidup, dia kasih aku talent, dia kasih aku brain, dia kasih aku kaki, aku bisa melangkah, dia kasih aku tangan untuk berbuat, untuk memberi, untuk memeluk, untuk tap someone. Kalau itu yang kita pikirkan, aku yakin struggle yang tadi kalian semua angkat tangan bukan nggak ada, tapi jadi insignificant. Karena yang signifikan siapa? Tuhan. Amin. Terima kasih di belakang sini sudah membantu menjawab. Jadi di sini aku pengen ngajak kita semua sama-sama ubah paradigma kita. Ayo kita sama-sama imagine God, how mighty. Baca Alkitab yang sering, biar kamu ngerti Tuhan tuh kayak apa. Kalau kamu nggak sering baca Alkitab, kamu nggak ada informasi Tuhan tuh kayak apa. Imagine dia, masuk worship ke dia. Biar consciousness-mu ini diatur sama Roh Kudus, biar awareness-mu ini diatur sama Roh Kudus, sehingga struggle-mu setiap hari itu bukan artinya di dunia ini kan penuh dosa. Tidak mungkin kamu berhenti struggle, tak kasih tahu. Sampai kita dipanggil Tuhan, struggle gak akan berhenti karena dunia ini dosa, penuh dosa. Tapi gak akan jadi signifikan. Struggle, kamu gak punya kuasa di hidupku. Aku akan happy terus. Maksudnya bukan happy terus, aku akan semangat terus. Aku akan penuh rasa syukur. Happy terus susah ya,
Tapi kita sambil sedih kita masih bisa bersyukur. Kita kehilangan seseorang yang kita cintai, tapi kita masih bisa penuh rasa syukur walaupun sedih. Saya harap kita semua bisa punya pengalaman ini. Kita bisa punya kehidupan yang baru. Kehidupan yang dimana struggle dan dosa tidak punya kuasa dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu Tuhan sebenarnya Tuhan yang kaya apa. Amin. Amin ya. Semoga kita semua hari ini bisa sama-sama mengalami itu dan punya paradigma itu. Nah, salah satu caranya adalah ya kita datang kepada Tuhan dalam worship. Tuhan, dalam worshipku ini Tuhan tolong tunjukkan dirimu. Give me a glimpse of you. Sedikit aja, aku gak perlu kayak lihat kamu 1 jam. Sedikit aja, a glimpse tuh kayak gini loh. Selesai. A glimpse itu literally kayak gitu. Melek nutup lagi kayak gitu tuh glimpse. Tuhan, kalau aku punya a glimpse of you aja, itu sudah more than enough, pasti. Mungkin kita semaput semua, tersungkur. Terus bayangin ini di sini ada kaki Tuhan, terus kita semua gini-gini di lantai. Mungkin, you never know. Tidak ada limit dari pengalamanmu dengan Tuhan. Any expression, kalau genuinely memang dari Tuhan ya, bukan kamu sok gaya-gaya gitu biar kelihatan mengalami Tuhan, tidak kayak gitu kan. Tapi kan, jadi sama-sama habis ini mari kita sama-sama masuk dalam worship. Kita sama-sama abandon ourselves. Kita sama-sama berharap, desperately asking for God, for Jesus, untuk berikan kita a glimpse of Him. Amin. Terus salah satunya tiap pagi bangun tidur coba imagine kan, pas melek kamu langsung gak, oh my gosh Tuhan lagi di surga, lagi ngeliat ke aku, atau Tuhan lagi di sampingku situ, terus ya kayak bangunin aku, kakiku digelidik biar geli, biar aku bangun, soalnya tadi aku gak denger merekaku. Kalau each morning kita bantu latihan otak kita imagine God, gak akan susah untuk kita punya iman Tuhan itu kayak apa. Tapi memang harus latihan, karena semua ini muscle kan. Kita dikasih Tuhan tubuh ini yang penuh muscle karena Tuhan tahu kita butuh latihan tiap hari. Jadi train your imagination muscle itu tiap pagi, bangun tidur, bayangin Tuhan. Ya in the shape, dibentuk di mana kamu maksudnya butuh ya, kita semua butuh comfort dan butuh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda dan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi tiap pagi waktu kamu berdoa, kalau perlu nggak perlu berdoa, diam dulu untuk imagine God. Terus yang kedua, spend time diem dengerin lagu rohani, dengerin liriknya, karena penulis lagu itu mereka khusus sama Tuhan dikasih bakat dan inspirasi buat bantu kita untuk punya pemahaman dan punya imagination tentang Tuhan. Dengerin liriknya, diem. Ya, coba 2 hal ini dipraktis ya. Cukup gampang kan? Saya rasa kalau itu kamu lakukan, your life will change. Hidupmu akan berubah. Ada transformasi di mana bukan terus aku gendut jadi tiba-tiba kurus, enggak ya. Itu different kind of muscle practice ya. Tapi ini di mana kita punya pikiran sudah ditransform sama Tuhan. Tuhan, aku pengen punya peace. Tuhan, aku pengen punya joy yang melebihi segala akal. Aku boleh sakit, tapi aku punya joy dan peace. Itu bisa datang dari mana? Karena kita bayangin Tuhan tuh, ya. Oke, mari kita sama-sama worship bareng. Sekarang kita sama-sama duduk, enggak apa-apa. Yang nyaman, lampunya boleh diredupin, membantu biar nggak self-conscious. Saya tak izin minum dulu ya. Nanti yang merasa pengen duduk di lantai, pengen berdiri, silahkan. Kita akan berdiri terus, jadi yang mau nemenin kita pegel sama-sama, let's go. Ya, jadi jangan. Semuanya tutup aja matanya. Kalau butuh lirik boleh melek sih,
biar bisa nyanyi bareng-bareng. Tuhan, kami rindu ada dalam hadirat-Mu, dan kami rindu ada bersamamu terus Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Yuk kita berdiri sama-sama, kita nyanyikan sama-sama, bilang Tuhan, kerinduanku untuk bersama-Mu. Amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu.
kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tuhan, kami mau punya hati yang menyembah Tuhan. Kami mau punya kepala yang tidak penuh oleh hal lain. Tuhan, bantu kami imagine you. Bantu kami membayangkan betapa luar biasa dan betapa berkuasanya dan betapa baiknya dan betapa indahnya Engkau Tuhan. Dan betapa indahnya berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar mata hati kami terbuka Tuhan. Dan kami mau melihat Engkau Tuhan. Amin. Kami mau melihat Engkau Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord, yes. Open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. Oh yes. I want to see you. Silence the noise of my mind. Silence the noise of my mind, Lord, and open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. This is my desire, Lord. I want to see you. Oh, silence the noise of my mind. Silence the noise of my mind, Lord, and open the eyes of my heart, 'cause I want to see. Oh, I do. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Sing it. Open the eyes of my heart, Lord. Nothing else matters. Of my heart, 'cause I want to see you. Lord, I want to see you. One more time. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. I don't want to see anything else. And open the eyes of my heart, because I want to see you. Oh, because I want to see you. Angkat tanganmu, nyanyikan. To see you high and lifted up. Amen. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing
holy. I want to see you. Nyanyikan holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to hear you, Lord. I want to hear you. Holy, 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 holy. Kami punya reckless abandon, Tuhan. Kami gak mau peduli yang lain. Kami gak mau malu, Tuhan. Karena kami mau conscious terhadap Engkau. Holy, holy, amin. I want to know you. I want to know. Amin. I want to see you. I want to see. I want to hear you, Lord. I want to hear. I want to know you, Lord. Teach me, Lord. I want to know you. I want to see you, Lord. I want to see. Amen. I want to see you. I want to see. Tuhan, anugerahkan kami, Tuhan. Anugerahkan kami. I want to see you. Berikan kami inspirasi, Tuhan. I want to see you. I want to see you. We want to see you. We want to see you. Oh Tuhan, kami rindukan Engkau. Kami rindukan Engkau. Kami haus akan Engkau. Kami mau alami, kami mau ketemu, kami mau melihat Engkau, Tuhan. We're desperate, Lord. Kami butuh pengalaman ini, Tuhan. Oranaya sekiranya bakapapo, Roh Kudus bantu kami. Bukakan mata hati. We wanna see you, Lord. Oranaya kiakapapa tata kase, Omaranaya kiakapape, Hemrata laranana kiakasana ranana kuapo, Hamba ya nate kasya kata kalarana kuakapopa. I wanna see you, Lord. I wanna see you, Lord. Oh, buka mata kami, mata hati kami, biar kami melihat Engkau, Tuhan. Oh, biar kami melihat Engkau. Biar hati kami terus menyembah. Biar hati kami terus menyembah. Biar pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan, kami mau. Tuhan, kami mau. Bantu kami, Tuhan. Kami minta Engkau ada di sini hadir bersama kami, membantu kami untuk bertemu dengan Engkau, Tuhan. Jesus, you are mighty. Jesus, you are powerful. You're full of promises, Lord. And we believe in your word that you are kind, that you are good,
Jesus, you are mighty. Let us understand that. Jesus, you are powerful. Let us understand that. Jesus, you're full of promises. Dan Kau akan genapi semua janji-janji-Mu, Tuhan. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I
never wanna leave. I wanna stay in your presence, and I never wanna leave. I never wanna leave, and I never wanna leave. I wanna stay here in your presence, Lord, and I never want to leave. Nothing else, and I never want to leave. Yes, Lord. Oh, Lord. Ajarkan kami untuk menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang indah, Tuhan. Dan hadirat-Mu indah, Tuhan. Ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Terima kasih Tuhan, dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia dan berharga. Engkau yang indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan. Terima kasih Tuhan. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita nyanyikan ini, pahami liriknya, bilang makasih Tuhan. Kemanakah aku dapat? Terima kasih Tuhan, Roh-Mu mengikuti diriku terus. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kalau sudah apa, tutup matamu, pahami liriknya, dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan, Kau dekat denganku. Bahkan seluruh pengabdianku, ya, tak
buat keluarga, buat teman-teman. Terima kasih sudah nunjukin betapa luar biasanya kamu, biar mata kami terbuka Tuhan. Dan ini Tuhan our offering Tuhan, persembahan kami. Dan biar Engkau yang terutama. Satu saja alasan kami hidup, satu saja alasan kami ada, adalah Yesus. Tuhan, ini persembahan kami, everything is for you. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hoped to be, I owe it all to thee. Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, yes, Lord, He has saved me. Thank you, Lord. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Nyanyikan sama-sama. Can I say this for the things you have done? You're too good, Lord, too good. So undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, we owe it all to you, Lord. I
so kind and lovely, isn't he? Isn't he? Yes, you are. Beyond compare, treasure rich and rare, marvelous and holy, isn't he? So wonderful, so beautiful. Yes, you are, Lord. So kind and lovely, yes, isn't he? Isn't he? Beyond compare, treasure rich and rare, marvelous and holy. Angkat tanganmu bilang, you're so wonderful, so beautiful, so kind and lovely, isn't he? Isn't he? Treasure rich and rare, marvelous and holy. Sekali lagi, you're wonderful, so wonderful, so beautiful, so kind and lovely. Yes, you are. Yes, you are. Amen. Beyond compare, treasure rich and rare, marvelous and holy, isn't he? Isn't he? Yes, you are. So marvelous, so beautiful, so wonderful, so kind, so lovely. Yes, you are. Yes, you are. You are beyond compare, so marvelous, so holy. Yes, you are. So wonderful. Yes, you are. So beautiful. Yes, you are. So kind and lovely. Amen. Yes, Coba sekarang bilang sama sebelah, nyanyikan. So wonderful, ya kan? So beautiful, ya kan? So kind and lovely, bener nggak? Isn't he? Coba senyum bilang sama temenmu, boy. Beyond compare, that is crazy. Treasure rich and rare, so crazy. Marvelous and holy, hey, isn't he? Isn't he? So wonderful. Thank you, Lord. So beautiful. You're so beautiful. So kind. You're so kind. You're so lovely. Isn't he? Hey, he's beyond compare. Treasure rich and rare. Marvelous.
babi temenmu ya tapi agak jauh boleh. He's beyond compare. Tidak ada yang menandinginya. Terlalu berharga. Sekali lagi, lebih pelan lagi kita bilang. So wonderful. Oh my gosh. Coba dirasakan kata-katanya. Oh my gosh. He's so kind and lovely. He's beyond compare. Treasure rich and rare. Oh my God. Siap? Yang keras ya. Let's go. So wonderful. So beautiful. Yes, you are. So kind and lovely. Amin. Makasih Tuhan. Banget. Ini Tuhanmu. Beyond compare. Treasure rich and rare. Powerful and holy. Let's go. So wonderful.
so kind and lovely. Isn't he? Isn't he? Beyond compare, treasure rich and rare, marvelous and holy. Isn't he? Isn't he? Nah, kalau kalian lagi di rumah, coba ini kan udah tak nyanyiin berulang-ulang nama biar apa. Jadi kalau kalian lagi itu, kalian nggak usah buka apapun. Ini lagu ini, kata-kata ini luar biasa. Reminder. Jadi nanti di rumah semoga terngiang-ngiang ya. Biar kamu pas lagi sedih tiba-tiba dengar suara Cikris. So wonderful kayak gitu ya. Oke. Satu lagu terakhir terus kita harus pulang karena sudah jam 8:30. Let's go, Dram. Oh, lagi minum. Sorry. Ada yang mau minum? Di belakang sudah disediakan minum oleh kakak Yuyu. Tapi kita tinggal satu lagu, minumnya nanti sekalian ya. Di sini kata-katanya gini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Ini kalau ini udah kiamat ya. Kita enggak. Tapi ini cuman namanya ekspresi. Ya jadi kita agak hiperbola enggak apa-apa. Karena kita mau bilang Tuhan, hey God, biar bumi berlalu, wes, biar bulan tak bercahaya lagi, serem, biar langit tak bergoncang lagi, wes, makasih ya sound effect-nya, biar matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, yes, makasih ya. Tapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Janjinya dia apa sih? Setia. Janjinya dia apa sih? Kekekalan itu dia tidak akan ingkari janjinya. Penyertaannya adalah janjinya. Dia tidak akan ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan tergenapi. Apa? Tergenapi. Apa? Tergenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan tergenapi. Ada amin. Amin. Ada amin. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ini boleh joget sedikit. Yang nggak bisa joget tak apa-apa, jangan khawatir. Hey. Oh nih harus agak-agak ballroom sedikit. Lagi intro sekali lagi. Terlalu enak intronya. Kita harus menikmati intro ini. Hey, hey. Kita nyanyikan ini. Dramatis. Biar bumi akan berlalu, biar bulan-bulan berlalu lagi, biar langit
Biar hatinya tidak gimana gitu, oke? Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta dia. Yesus cinta dia. Yesus cinta kita. Yesus cinta kita. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Terakhir kita bilang Tuhan, aku cinta Yesus. Makasih ya. Kalau enggak nanti mereka hatinya enggak puas gitu. Oke, terima kasih untuk waktu bersama-sama kita bisa share this capek ya. Sekarang bilang makasih kok Isma. Untuk pelayanannya. Makasih kok ya untuk pelayanannya. Makasih Natalia. Semua gini-gini. Bagus mereka semua humble rendah hati untuk mengasah syukur. Thank you Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam ini kami boleh sama-sama berkumpul, sama-sama menyembah. Tuhan, makasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, dan kuasa-Mu, dan janji-janji-Mu yang pasti akan tergenapi. Satu alasan kami hidup, yaitu untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang wonderful, yang beautiful, yang kind, yang lovely, yang beyond compare, yang marvelous, dan yang holy. Ini hidup kami sebagai persembahan Tuhan. Ajar kami tiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jagai kami dan sertai kami sambil kami jalan pulang. Dan malam ini kami boleh istirahat dengan senyum karena kami ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau besok kami mau berkumpul di gedung gereja kami masing-masing untuk fellowship dengan teman-teman jemaat yang lain, untuk mendengar firman Tuhan. Kau bantu kami untuk bangun dan tidak terlambat. Terima kasih Tuhan. Semua puji, semua syukur, semua kemuliaan, semua kekaguman hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, di situ ada trio kuek-kuek. Kalian mau maju untuk pertunjukan? Oke, karena ini sudah malam, kita sama-sama yang akhiri. Ada pesankah? Jangan lupa ikut youth camp. Jangan lupa ikut youth camp. Ada pesan lain? Ada makanan di belakang. Di belakang ada makanan. Kamu udah ngomong masih tahu. Selamat pulang dan berkati. Terima kasih semuanya. Selamat pulang.